Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Pokjawas Madrasah Jakarta Selatan. Kali ini kita akan membahas salah satu topik dari kurikulum Merdeka, yaitu analisis capaian pembelajaran. Selamat belajar. Menganalisis capaian pembelajaran adalah langkah awal dalam kegiatan perencanaan pembelajaran dan asesmen. Karena capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase, dimulai dari fase pondasi pada pendidikan anak usia dini. Dan untuk pendidikan dasar dan menengah, capaian pembelajaran disusun untuk setiap mata pelajarannya. Dan ini harus lebih difahami oleh pendidik agar dapat menganalisis capaian pembelajaran pada mata pelajaran yang diampunya. Dan ini berdasarkan Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran. Pada kurikulum Merdeka, pemerintah hanya menetapkan tujuan akhir per fase pada capaian pembelajaran, serta waktu tempuhnya. Dan satuan pendidikan dipersilahkan memiliki keleluasaan untuk menentukan strategi dan cara atau jalur untuk mencapainya. Agar bisa menentukan strategi yang sesuai atau tujuan pembelajaran yang sesuai, maka perlu diadakan tes diagnostik atau tes formatif awal sebelumnya, agar kita mengetahui secara real kompetensi dan kesiapan peserta didik dalam pembelajaran. Capaian pembelajaran mata pelajaran umum termaktub pada SK Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Kemendikbudristek nomor 033-H-KR-2022 dan SK Dirjen Pendis nomor 3211 tahun 2022 untuk mapel PAI dan bahasa Arab. Ini adalah acuan dalam menganalisis capaian pembelajaran. Ini adalah acuan dalam analisis capaian pembelajaran, yaitu SK Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Kemendikbudristek nomor 033-H-KR-2022. Ini adalah acuan untuk analisis pembelajaran mata pelajaran umum. Berikutnya juga ini adalah capaian pembelajaran SK Dirjen Pendis nomor 3211 tahun 2022 untuk mata pelajaran PAI dan bahasa Arab. Kalau yang tadi itu untuk mata pelajaran umum. Nah, pada kurikulum Merdeka Belajar, ini sudah ditentukan ada beberapa fase di dalam jenjang pendidikan. Yang awal adalah fase fondasi, yaitu untuk pendidikan anak usia dini. Sedangkan ada fase A, yaitu untuk kelas 1 sampai kelas 2 SD atau MI, dan fase B, yaitu untuk kelas 3 sampai kelas 4 SD atau MI, dan fase C yaitu untuk kelas 5 sampai kelas 6 SD atau MI. Fase D itu kelas 7 sampai kelas 9. Nah, SMP atau MTS. Nah, ini 3 tahun ya rentang waktunya. Sedangkan kalau tadi fase A sampai fase C itu rentang waktunya 2 tahun. Nah, fase E itu untuk kelas 10 SMA, SMK, MA atau MAK. Nah, ini hanya 1 tahun rentang waktunya. Dan fase F yang terakhir adalah untuk kelas 11 sampai kelas 12 SMA, MA ataupun MAK. Jadi ada perbedaan rentang waktu ya, gitu. Ada yang 1 tahun yaitu untuk fase E, ada yang 2 tahun itu untuk SD ya, SD dan juga untuk fase F, ABC dan F, sedangkan untuk fase D ini rentangnya 3 tahun yaitu untuk MTS. Berikut adalah pemanfaatan fase-fase capaian pembelajaran dalam perencanaan pembelajaran. Yang pertama adalah pembelajaran yang fleksibel. Pada kurikulum Merdeka terdapat
jenjang pendidikan dengan kurun waktu atau rentang waktu yang berbeda pada setiap fasenya. Dan ini memungkinkan untuk pendidik melakukan pemetaan materi pembelajaran pada setiap fasenya. Materi mana yang akan didahulukan, materi mana yang akan diakhirkan. Yang kedua, pembelajaran yang sesuai dengan kesiapan peserta didik. Diharapkan kegiatan pembelajaran disesuaikan dengan kompetensi maupun kesiapan peserta didik. Dan ini didapatkan informasinya dari kegiatan asesmen formatif awal yang dilakukan oleh pendidik. Yang ketiga, pengembangan pembelajaran yang kolaboratif. Pembelajaran yang kolaboratif artinya adalah adanya kegiatan pembelajaran kolaborasi antara mata pelajaran. Pada regulasi yang disampaikan di awal, sebagai acuan dalam analisis capaian pembelajaran, terdapat 5 komponen capaian pembelajaran. Yang pertama, rasionalisasi mata pelajaran. Kedua, tujuan mata pelajaran. Ketiga, karakteristik mata pelajaran. Keempat, elemen. Dan yang terakhir, capaian pembelajaran. Bapak Ibu guru hebat, kelima komponen capaian pembelajaran yang tadi itu sangat perlu dipahami oleh kita pendidik agar benar-benar mengetahui secara mendalam mata pelajaran yang diampu, baik dalam hal rasionalisasi, tujuan mata pelajaran, karakteristik mata pelajaran, elemen, dan capaian pembelajaran. Yang termaktub pada SK Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Kemendikbudristek nomor 033-H-KR-2022 untuk mata pelajaran umum dan SK Dirjen Pendis nomor 32/11 tahun 2022 untuk mapel PAI dan Bahasa Arab. Sehingga ketika kita sudah menganalisis dan memahami capaian pembelajaran, maka kita dapat merumuskan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran sesuai dengan capaian kompetensi yang harus dicapai serta strategi kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan untuk pencapaian kompetensi tersebut. Nah, pada karakteristik capaian pembelajaran itu kita memahami bahwa kompetensi ditulis di dalam paragraf yang memadukan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau disposisi untuk belajar. Yang kedua, kompetensi memahami. Di sana di dalam capaian pembelajaran ada banyak terdapat kompetensi memahami, ya, merupakan kemampuan yang dibangun melalui proses dan pengalaman belajar dan menguasai seluruh kompetensi. Jadi, kompetensi memahami dalam capaian pembelajaran itu justru memuat seluruh kompetensi. Dalam artian ini adalah kompetensi yang sangat tertinggi, ya, sangat tertinggi. Jadi ketika peserta didik itu sudah memahami, berarti dia sudah menguasai semua kompetensi, ya. Kemudian yang berikutnya adalah naskah capaian pembelajaran terdiri atas rasionalisasi tujuan, karakteristik, elemen, dan capaian per fase sesuai yang tadi disampaikan sebelumnya. Nah, berikutnya adalah format analisis capaian pembelajaran. Ini adalah salah satu contoh saja. Ya, untuk memahami capaian pembelajaran, maka kita harus dapat mengidentifikasi seperti apa rasionalisasinya, kemudian seperti apa juga tujuan pembelajarannya, kemudian karakteristik mata pelajarannya, kemudian capaian secara keseluruhan, capaian pembelajarannya seperti apa, dan elemen capaian pembelajarannya seperti apa. Dan ini semua sudah termaktub di dalam capaian pembelajaran, baik capaian pembelajaran untuk mata pelajaran umum maupun capaian pembelajaran untuk mata pelajaran PAI dan Bahasa Arab.
Terima kasih, itu adalah pembahasan dari analisis capaian pembelajaran. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.